Selamat datang di ringkasan cerita film. Kali ini kita akan meringkas film yang berjudul Those Who Wish Me Dead. Rilis tahun 2021. Disutradarai oleh Taylor Sheridan. Dibintangi oleh Angelina Jolie, Vin Little, John Bernthal, Aidan Gillen. Menceritakan tentang bocah saksi pembunuhan yang dilindungi oleh wanita pemadam kebakaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tak lupa kami ucapkan selamat menikmati. Scene diawali oleh terjun payung dari tim pemadam kebakaran. Kemudian mereka terjebak dalam kobaran api yang terlalu besar. Seseorang menjadi korban dan beberapa anak juga tak tertolong. Hannah terbangun dari mimpi buruk. Esok harinya di Fort Lauderdale terjadi sesuatu. Morning, ma'am. May we come in? Please, yes. Thank you. Ada dua orang petugas pemadam kebakaran datang. Mereka ingin memastikan laporan pipa gas bocor yang menuju rumah itu. Yang ternyata dibunuh dan diledakkan rumahnya. Sementara itu di tempat lain, seorang ayah bernama Owen dan anak laki-laki bernama Connor sedang menikmati makan pagi. Ia melihat berita di TV. Rumah temannya jaksa Thomas Berdido hancur berantakan diperkirakan akibat ledakan gas. Ketika mereka berangkat mengantar Connor pergi sekolah, Owen merasa ada yang tidak beres. Karena ketakutan ia langsung tancap gas, pergi ke luar kota. Sementara itu jauh di hutan Montana, ada evaluasi tim pemadam hutan. Di sana Hannah dan para senior duduk sambil bercanda. Datanglah Ethan, mantan Hannah, yang juga saudara ipar Owen. Mereka bergembira, bermain bersama. Hannah mencoba bermain parasut dari mobil. Padahal mantannya, Ethan, sudah melarang dan bakal menangkapnya karena dia sheriff. Namun tak lama Ethan melepaskan Hannah untuk kembali bekerja di tower pemadam tengah hutan. Ia mencemaskan resiko Hannah, namun Hannah cuek saja. Di rumah Owen, dua orang pembunuh yang bernama Jack dan Patrick sudah datang. Mereka mencari Owen, dan mendapati target sudah melarikan diri. Mereka menelusuri kemana Owen pergi. Di jalan Owen bertanya apa pekerjaannya selama ini. Connor menjawab akuntan. Owen kemudian menjelaskan secara detail bahwa dia adalah forensik akuntan. Khusus bagian mencari keganjilan administrasi. Di tempat Ethan, Allison sedang membenahi busur panah. Ethan datang. Ia adalah suami yang baik. Ia menceritakan Hannah mantannya yang selalu bikin ulah. Malamnya mereka bermanja di sofa, merasakan sang bayi. Tak lama telepon berbunyi. Owen mencari Ethan. Ia sedang ada masalah. Scene berganti di tengah hutan. Ada sebuah tower tinggi menjulang. Di sana Hannah sebagai kru pemantau damkar hutan. Ia memanjat tower dan masuk ke ruang kerja di atas sana. Di penginapan, Owen menulis surat untuk Connor berikan pada seseorang yang dapat dipercaya. Agar kelak jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ia dapat membongkar rahasia penting. Di bandara, Jack dan Patrick menyusul Owen menggunakan pesawat dari Fort Lauderdale ke Montana. Mereka segera menyusun rencana untuk membunuh Owen. Di kafe, Ethan menemui sheriff atasannya. Ia menceritakan Owen yang menikahi saudara perempuannya. Dia mau stasiun TV meliput berita, namun sheriff ingin menemuinya dahulu di rumah Ethan. Di atas tower Hannah sedang mengamati cuaca, kemudian melaporkan jika ada kemungkinan badai. Namun laporannya diacuhkan jika bukan laporan kebakaran. Kemudian Hannah termangu, kembali mengingat peristiwa tragis yang membuatnya trauma. Akan meninggalnya kawan dan anak kecil yang tidak dapat ia tolong. Sayup-sayup terdengar radio memanggil Hannah, ia tersadar dan masuk untuk menjawab. Dia dikabari kawannya yang bikin bete di radio malah bersenang-senang ke markas. Hannah lalu meneleponnya. Ia curhat tentang trauma yang dia alami. Dan ia pun lega. Di mobil, Owen dan Connor melanjutkan perjalanan menuju Montana. Mereka bercerita ke sana kemari untuk menghilangkan penat.
Di tengah jalan, Jack dan Patrick menyusun rencana penembakan. Ia menghadang Owen di jalan. Lalu Patrick mempersiapkan diri dengan peralatan senapan. Jack dan Patrick mencari plat nomor mobil yang lewat di sana, lalu mencocokkan ke data internet siapa pemilik mobil, guna mencari Owen untuk dibunuh. Owen menyuruh anaknya bersembunyi di bawah pohon sampai aman, lalu pergi menyusuri sungai untuk ke kota dan memberikan notes untuk stasiun berita. Movement. Owen mati tertembak, begitu pula orang yang memergoki aksi dua bandit itu. Kemudian mereka menyingkirkan mobilnya ke tepian dan meninggalkannya. Connor berlari menyusuri sungai yang menuju ke perkotaan, dengan harapan bisa selamat. Sementara itu di tempat kejadian penembakan, Sheriff Ethan melihat mobil janggal. Ia menghampiri dan turun dari mobil untuk melihat kondisi. Ia melihat mayat wanita dengan kepala tertembak dan mobil biru yang jatuh ke jurang. Di perjalanan Jack dan Patrick mendengar berita tentang mayat wanita dan Owen, tetapi tidak ada berita mayat anak. Mereka takut anak itu membocorkan informasi, mereka harus cepat-cepat membunuhnya. Sementara itu di dekat sungai, Hannah kembali mengalami trauma masa lalu. Tangannya terluka akibat memegang tali saat petir menyambar tower. Tak jauh dari situ ia melihat Connor berjalan sendirian. Namun tiba-tiba Connor berlari. Dengan cepat Hannah memanggil dan mengejar Connor hingga dapat. Karena ia adalah penjaga daerah itu, Connor tidak mungkin mencapai kota yang masih 12 mil. Ia meminta Hannah untuk memanggilkan stasiun berita. Dan Hannah menyanggupi. Jack dan Patrick menemui Arthur di lapangan parkir truk. Mereka bertemu secara rahasia, meminta Jack segera menuntaskan anak itu secepatnya. Di kamar mandi umum mereka menyamar menjadi anggota FBI. Jack menunggu Patrick mengganti plat nomor mobil, sambil membahas mencari Ethan, saudara ipar Owen. Mereka yakin anak itu berada di sana. Untuk membuat situasi lebih mudah, mereka membakar hutan supaya konsentrasi tentang pembunuhan terpecah, agar mereka lebih leluasa dalam mencari dan membunuh Connor. Di atas tower, Hannah mendapati kerusakan pada alat komunikasi akibat tersambar petir. Mereka tidak dapat memanggil bantuan. Connor memberikan kertas notes ayahnya ke Hannah. Ia membaca dan mengetahui pokok masalah yang terjadi. Hannah segera mengajak Connor untuk pergi dari tempat itu menuju kota. Kebakaran semakin melebar. Berita itu didengar oleh Allison, istri Ethan, yang sedang menunggu di rumah. Ada cahaya mobil datang. Ia segera menyambut Ethan, namun ternyata Jack dan Patrick. Mereka mengaku FBI, namun Allison tak percaya. Mereka merangsek masuk, kemudian menghajar dan meneliti seisi rumah. Patrick hendak menyiksa Allison, namun Allison segera mengaku dan menuruti kemauan mereka untuk menghubungi Ethan dan pura-pura memintanya untuk segera pulang. Namun Jack mengerti bahasa Allison. Ia tahu Allison memberi informasi bahaya. Segera Jack menghajar Allison, dan saat itu juga Allison bersiap dengan tabung gas yang disemprotkan ke muka Jack. Terjadi baku tembak antara Jack dan istri Ethan. Untunglah ia cepat kabur dari tempat itu. Di hutan, Hannah dan Connor sudah sampai ke padang rumput yang banyak halilintar. Hannah menyuruh anak itu berlari kemudian merunduk secara bergantian dengan dirinya agar tidak terkena petir. Namun naas, Hannah yang merasa akan lolos malah tersambar hingga terjungkal. Connor datang untuk menolong. Untunglah Hannah masih dapat bangun dan duduk. Di tempat Ethan, Jack dan Patrick memburu Allison. Ada mobil datang, yang ternyata adalah Ethan dan Sheriff tua. Mereka segera turun dari mobil dan mencari pelaku. Sheriff tua tewas tertembak, Ethan ditodong oleh Jack. Kemudian dilucuti senjatanya. Mereka mencari tahu di mana Connor, namun Ethan tidak mengetahui.
Kemungkinan anak itu terlempar saat kecelakaan. Mengetahui kabar itu dari Ethan, mereka sedikit gembira dan mengajak Ethan mencari ke lokasi untuk memastikan. Sementara itu di hutan, Hannah dan Connor akan beristirahat. Mereka mencoba menyalakan api unggun untuk menerangi malam. Let's get you warm, buddy. Di tempat kecelakaan, mereka bertiga mencari jejak. Karena tidak ada bangkai Connor di sana, Ethan yang tidak sengaja ke tepi sungai melihat jejak kaki Connor. Dia berusaha menghapus dengan kakinya, namun Patrick mengetahui. Jack merasa anak itu sudah kabur menyusuri sungai. Ethan sudah tidak punya alibi untuk bertahan. Namun Jack memaksa Ethan untuk memainkan perannya dan meyakinkan Jack bahwa Connor adalah penjahat dan Ethan yang wajib menembak dengan tangannya sendiri. I'm not killing him. You are. Di dalam hutan, Hannah dan Connor berjalan jauh. Mereka terhenti karena melihat kebakaran hutan yang tidak mungkin dapat mereka lewati. We can't go through that. We gotta go back. Di rumah, Allison mengambil keperluan senjata dan alat pelacak, GPS. Ia kemudian melacak lokasi suaminya. Setelah mendapatkan koordinat, ia ke garasi memilih kuda sebagai kendaraan tanpa suara bising. Di tengah hutan, Hannah dan Connor sudah berada di dalam tower. Hannah membersihkan kakinya yang terluka parah akibat perjalanan jauh. Dan ia juga melihat punggungnya yang tersengat petir di kaca. Ketika selesai berganti kaos, Hannah melihat lampu di tengah hutan. Ia curiga dan mengambil teleskop. Ia melihat Ethan disandera, begitu juga Connor mengiyakan bahwa mereka pembunuh ayahnya. Sementara itu, Jack dan Patrick berdiskusi dan menyuruh Ethan naik ke tower dan membawa anak itu turun. Jika tidak ada tower, harus dibakar sebagai bukti. Karena mereka tidak berani naik ke sana. Allison sedang menuju ke lokasi. Ethan menaiki tower dan mendobrak pintu. Patrick memanjat pohon bersiap dengan sniper. Untunglah Ethan dapat berkomunikasi dengan Hannah dan menceritakan kondisi. Sayangnya Patrick mengetahui hal itu. Kemudian mereka memberondong tower dengan senapan. Yeah, he's talking, Jack. Where's fuck? Hey, shot! I got no shot. Fuck. Di saat yang tepat, Allison datang di lokasi dan membantu. Ia menggunakan senapan rusa untuk menembak Jack dan Patrick, namun meleset. Mereka segera membagi tugas. Patrick mengejar Connor, dan Jack memburu Allison. Namun Allison lebih cepat menembak Jack. Di saat Patrick mengejar mereka dari belakang, Hannah mengajari Connor bersembunyi di dalam sungai untuk bertahan dari panas api kebakaran. Allison datang ke tower untuk menolong suaminya. Mereka tidak ada harapan kecuali menunggu bantuan datang. Hannah terpaksa melawan Patrick dengan senjata apa adanya. Hannah dihajar Patrick untuk memancing Connor keluar dari persembunyian. Connor tidak tahan, ia menyerah pada Patrick. Namun di belakang Patrick, Hannah sudah bersiap dengan senjatanya. Hannah membiarkan Patrick mati terbakar api. Mereka dengan cepat mencari sungai dan bersembunyi di dalam air. Dengan sesekali mengambil nafas untuk bertahan dari kobaran api.
Esok tiba, kebakaran sudah lewat. Mereka berdua selamat di tepi sungai. Begitu juga Allison, tapi tidak untuk Ethan. Dia meninggal karena lukanya terlalu parah. Tim penyelamat dari pemadam kebakaran terjun ke lokasi. Mereka mendarat dekat tower. Karena mereka khawatir akan keselamatan Hannah, mereka adalah kawan-kawan Hannah senior dalam bidang penyelamatan. Setelah mendarat mereka berpencar, seorang mendatangi Hannah yang sudah keluar dari sungai. Dan yang lain naik ke atas tower untuk membantu Allison. Hannah tidak tahu Connor akan hidup dengan siapa, namun mereka percaya semua akan dapat dilalui. Dan cerita pun usai sampai di sini.